Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Ibu. Saya Ilham Saifuddin Ibu. Sebelumnya juga kita pernah kenal ya Bu ya. Betul, Jadi betul. begini Ibu, sebelumnya saya tanya, Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak Ilham, kabarnya baik. Gimana Pak Ilham sekarang kabarnya? Saya juga alhamdulillah Bu, sehat walafiat, baik, tetap semangat dalam menjalankan kegiatan di bulan puasa ini Ibu. Amin amin amin. Lagi ini ya, CGP-nya ya, Iya, sedang Ibu. sibuk dengan CGP. Betul Ibu. Sukses dah terus Amin, untuk program amin, CGP-nya. amin. Jadi gini Bu, saya Iya. kemarin ada perintah tugas dari kegiatan di pendidikan guru penggerak Iya. mengenai mewawancarai dua kepala sekolah atau lebih, minimal dua kepala sekolah. Iya. Dan salah satu kepala sekolah yang saya wawancari adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Iya. di SMKN 10 Kabupaten Tangerang. Oh iya iya. Kemudian saya melihat lingkungan wilayah di Kecamatan Teluk Naga. Saya melihat dari bukan kualitas ya, tapi lebih ke keunggulan dari setiap sekolah itu, bahwa saya melihat sekolah Ibu itu unggul di kecamatan saya Bu. Makanya saya memilih Ibu gitu sekolahnya untuk saya wawancarai. Walaupun kita beda jenjang dari SMK ke SD ya Bu ya. Betul. Kirain SMA ke SMK aja ya. Iya, karena saya ngelihat wilayah dan saya lihat karena keunggulan dari sekolah yang kelihatan namanya ada booming gitu di Kecamatan Teluk Naga, ternyata SD Ibu nih kebetulan. Oh, bisa aja Pak Ipung. Jadi oleh karena itu saya mau mencoba untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Silahkan mangga kalau memang ada yang perlu dibantu. Amin. Insya Allah saya bantu semampunya ya. Siap Ibu. Sebisanya. Terima kasih Ibu sebelumnya atas kesediaannya. Ya, saya lanjut aja Bu ya. Saya langsung mangga melakukan kegiatan silakan. wawancara. Baik Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di Kecamatan Teluk Naga ini, khususnya di sekolah Ibu SDN Kampung Melayu 5, apakah Ibu pernah menghadapi sebuah masalah yang di dalamnya itu mengandung unsur dilema etika, yang terus bagaimana solusi cara menyelesaikan masalah tersebut? Silakan Ibu, mangga. Yang saya alami ya, selama saya bertugas di sekolah ini di SD Negeri Kampung Melayu 5, memang ada beberapa permasalahan yang saya hadapi atau saya alami, dan salah satu permasalahan yang menurut saya bisa diselesaikan atau Lanjut. Selama saya bertugas di sini di SD Negeri Kampung Melayu 5 ini ada atau pernah mengalami beberapa permasalahan ya, dan salah satunya permasalahan yang saya alami adalah permasalahan dengan salah satu personil dari SD Negeri Kampung Melayu 5, yaitu dengan Bapak penjaga sekolah yang ada di sini yang bernama Bapak Ahmad Tohirudin. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah beliau Pak Ahmad itu kadang suka lalai akan tugasnya. Lalai akan tugas dia sebagai seorang penjaga atau petugas kebersihan di sekolah ini. Lalainya kenapa dan kenapa dia bisa lalai? Setelah saya amati, ternyata Pak Ahmad ini selain menjadi penjaga atau petugas kebersihan di sekolah ini, beliau juga memiliki warung di sekolah ini yang memang ada di sebelah sana ya Pak Ilham bisa melihat. Itu adalah warungnya Pak Ahmad. Jadi warung tersebut yang menjaganya adalah Pak Ahmad langsung, karena memang waktu itu istrinya sedang tidak bisa atau memang belum bisa ikut langsung menjaga warung. Jadi warung itu langsung dijaga oleh Pak Ahmad, sedangkan Pak Ahmad punya tugas pokok yaitu sebagai penjaga sekolah. Sehingga dengan adanya warung, kadang tugas yang pokoknya ini sebagai penjaga dia tidak laksanakan secara maksimal, hanya membuka pintu kelas, pintu kantor, pintu kantor guru. Sementara untuk tugas-tugas yang lainnya kurang dilaksanakan. Nah, saya amati permasalahan tersebut, langsung saya identifikasi ya, Ibu, permasalahannya itu. Ibu. Jadi ketika Ibu intinya gini ya Bu ya, Ibu tadi menemukan sebuah masalah itu bahwa
ada salah satu dari personil di sekolah ibu yang lalai terhadap pekerjaannya ibu Betul, ya. betul, betul. Kemudian pertanyaan saya berlanjut nggak apa-apa ya Oh, bu ya? lanjut, Iya. silakan. Jadi ketika ibu menemukan sebuah masalah tersebut, ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang ibu temukan? Salah satu tadi yang ibu sebutkan adalah kelalaian dalam bekerja. Itu masuk ke kategori apa ibu menurut ibu? Apakah sudut pandang ibu mengenai dilema etika atau bujukan moral? Silakan ibu. Kalau menurut saya kasus yang dialami oleh saya ini adalah masuknya dalam dilema etika Oke, ya. baik ibu. Ya, baik. Ibu bisa mengatakan itu kategori dilema etika karena apa bu? Karena memang kalau berdasarkan teori dilema etika adalah benar melawan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu berbicara teori itu benar melawan salah. Silakan ibu. Kalau menurut saya kasusnya Pak Ahmad ini masuk dilema etika karena memang masih bisa dimaklumin ya. Siap. Karena berhubungan dengan kebutuhan. Oke, nilai keadilan kasih Nilai sayang. betul, kebutuhan juga, benar, nilai kemanusiaan juga. Nah, betul, Nilai Ibu. kemanusiaan, adanya rasa kemanusiaan ya. Betul, Ada betul. rasa, ada hati kita ya. Ya, baik, Ibu. Jadi beliau itu masih bisa dimaklum lah Siap. dengan yang bukan dimaklum bukan tugasnya ya, yang salah tugas itu nggak bisa dimaklum, tetap salah. Tapi yang bisa dimaklum adalah beliau bisa usaha lagi di sini, usaha lain selain tugas beliau yang pokok itu. Memenuhi kebutuhan kehidupannya. Betul, mungkin ya, untuk Bu, ya. memenuhi kebutuhan kehidupannya, apalagi beliau adalah seorang kepala rumah tangga. Baik, jadi ibu kalau saya simpulkan memang masuk kategori dilema etika karena memang ada timbulnya rasa kemanusiaan Betul, gitu ibu terhadap untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Baik ibu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengidentifikasikan terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Kasus yang saya alami yaitu dengan penuh pertimbangan ya. Dengan penuh pertimbangan saya mengambil keputusan di mana tidak ada pihak yang dirugikan dari salah satunya dan tidak ada yang diuntungkan. Ya, Oh, iya. jadi sama-sama untung ya, intinya mah jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Oke, baik Ibu. Ya, selanjutnya kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah saya mencari tahu dulu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Setelah itu, setelah mencari tahu, saya mengidentifikasikan kasus tersebut dan pihak-pihak siapa aja atau apa aja yang terlibat dalam kasus itu. Terusnya saya identifikasikan kasus dari berbagai sisi ya, terutama ya sisi hukumnya, ya terutama lagi adalah sisi yang tentang aturan sekolahnya, Betul. bagaimana dia memahami aturan sekolah yang sudah dibuat. Betul. Terus selanjutnya saya bekerja sama dengan dewan guru yang lebih berpengalaman. Kebetulan di sini ada guru-guru senior yang lebih senior dari saya. Terusnya setelah bekerja sama, bertukar pikiran, bermusyawarah untuk menentukan atau mencari solusi terbaiknya. Selanjutnya saya melakukan refleksi ya. Apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan permasalahannya atau tidak sesuai ya. Bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan yang harus dapat dipertanggungjawabkan keputusannya itu aja Pak Ilham ya. Oke, baik Ibu. Kalau saya simpulkan, jadi Ibu selalu terkadang ketika menemukan sebuah masalah itu selalu mengidentifikasi dulu ya Bu ya, betul. Kemudian tak lupa juga berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah, Betul. khususnya rekan sejawat Ibu ya, melakukan betul. musyawarah untuk sebelum mengambil sebuah keputusan. Luar biasa sekali ini Bu. Masya Allah. Jadi Ibu itu tidak selalu menetapkan ketika mengambil sebuah keputusan harus A gitu berdasarkan kemauan sendiri ya. Tidak Pak Ilham tidak. Iya, Ibu selalu melihat resiko apa ini yang akan terjadi ketika saya mengambil keputusan ini. Betul. Gitu. Khawatir ini merugikan orang lain. Nah, gitu. seperti itu Pak Ilham. Ya, luar Biar biasa, tidak ada Ibu. yang dirugikan. Baik Ibu. Lanjut Bu ya, nggak apa-apa Iya, ya Bu ya. mangga, lanjut. Jadi
masih ada pertanyaan lagi Bu, saya lihat itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap paling efektif yaitu menganalisis dulu permasalahannya ya. Duduk permasalahannya di mana. Setelah itu setelah dianalisis baru kita menentukan solusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah kita ya. Baik. Dan terpenting keputusan itu diambil dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan bersama juga. Luar biasa Ibu, sangat keren jawabannya Ibu. Memang tindakan yang Ibu lakukan itu udah sesuai harapan kami semua. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadikan sebuah tantangan gimana ini ya gitu terhadap Ibu sendiri? Silakan Ibu. Tantangannya adalah dalam mengambil keputusan itu adalah keputusan yang terbaik ya. Ya, udah pasti keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama memang benar ya. Itu yang sulit. Masalahnya sama-sama benar. Betul. Dan keputusannya juga harus menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Jangan sampai ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Seperti itu ya Pak Ilham. Iya Bu, seperti yang tadi sebelumnya kita katakan ya Bu ya, ketika mengambil keputusan kita harus musyawarah dulu Bu ya. Betul. Khawatir ada yang dirugikan segala Betul. macam. Baik Ibu sebelum apakah ketika Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, jadi ketika Ibu memutuskan sesuatu, apakah Ibu membutuhkan waktu Bu atau jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Dalam menyelesaikan kasus secara yang berhubungan dengan dilema etika ya. Iya. Saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Kalau memang kasus itu masih termasuk kasus yang ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, Baik. saya akan segera menyelesaikannya. Baik. Namun jika memang kasus itu rumit ya, terlihat rumit, saya akan mengumpulkan data dulu, mengumpulkan fakta-faktanya, lalu saya menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan di poin sebelumnya. Oke, siap Ibu. Jadi kalau saya simpulkan memang ketika kita mengambil keputusan kita itu melihat kerumitannya, tingkat kerumitannya Bu ya. Betul. Apakah ini membutuhkan waktu panjang atau memang bisa diselesaikan hari itu juga. Betul. Oke, baik Ibu. Masih ada 2 pertanyaan lagi dilanjut ya Bu. Mangga silakan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ya ada ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan saya ada di banyak yang membantu untuk mempermudah ya. Salah satunya adalah dari teman sejawat saya, yaitu warga sekolah, baik dari masukan-masukan dari yang lebih senior, baik dari wali murid juga, baik secara pendekatan secara personal dengan orang yang mengalami masalah, dan banyak lagi alternatif lainnya yang masuk dalam solusi dari kasus yang saya alami ini. Oh iya. Jadi Ibu selalu melibatkan beberapa poin, diantaranya mungkin teman sejawat, warga sekolah itu mungkin rekan guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Kemudian tak lupa juga orang tua murid selalu Ibu libatkan untuk mengambil sebuah keputusan ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu, nggak kerasa Bu ya, dari tadi kita sudah berbincang-bincang agak lama gitu. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Silakan Ibu. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman yang saya alami saat menghadapi sebuah kasus yaitu saya selalu harus belajar memahami berbagai karakter seseorang ya. Belajar juga untuk bersabar dalam mengambil keputusan, belajar memahami situasi dan mengambil keputusan itu keputusan yang terbaik ya. Dalam keadaan pemikiran yang tenang,
dan tidak mengedepankan ego saya pribadi. Luar biasa. Ya. Tentunya dilakukan dengan kepala dingin Bu ya. Betul betul ketika Pak mengambil Ipung, keputusan. betul. Sehingga tidak ada yang dirugikan ya. Betul, Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Wah, Ibu ternyata sudah 8 pertanyaan saya ajukan dan Ibu sudah menjawab dengan baik. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Jadi- Pak Ilham. Baik Ibu, jadi kebetulan tadi saya kan sekalian lewat dan saya melihat sekolah ini adalah sekolah unggulan yang ada di Kecamatan Teluk Naga, jadi saya mampir. Dan selanjutnya saya mau kembali lagi ke sekolah saya Bu. Mangga. Nggak apa-apa, Bu, ya. Silakan Terima kasih Pak banyak Ilham. Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.